Setelah purnawirawan dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mendadak seksi di pentas catwalk Pilpres 2024. Tidak kurang Anies Baswedan yang dicapreskan Nasdem pun meliriknya jauh-jauh hari, beberapa pekan sebelum Andika purna tugas. Pasarannya memang sekedar bacawa pres alias bakal calon wakil presiden. Artinya, para politikus pun tidak berani berspekulasi dengan mengatakan Andika pantas menjadi bakal capres. Apalagi mengingat konstelasi politik perpartaian yang mengurut pada 3 gugus besar koalisi. Tetapi bagi debutan yang terjun ke dunia politik, predikat bacawa pres sudah sangat lumayan, mengingat ada sosok-sosok terdahulu yang disebut-sebut sebagai bacawa pres antara lain Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan lain-lain. Setidaknya merujuk pada hasil sejumlah lembaga survei. Nama Andika juga pernah disandingkan dengan Ganjar Pranowo dan tentu saja Anies Baswedan. Lalu pasangan ini digadang-gadang sebagai berpotensi jadi karena ada unsur Andika di dalamnya. Namun demikian, Andika tidak mungkin disandingkan dengan Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Gatot Nurmantio yang sesama militer. Sejumlah politikus Nasdem menyambut baik purna tugasnya Andika selaku Panglima TNI dan langsung mengawinkan dengan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang memang didorong partai yang didirikan Surya Paloh sebagai bakal capresnya. Kapasitas dan prestasi Andika menjadi beberapa pertimbangan. Selain sosok Andika sendiri tentu saja purnawirawan jenderal penuh. Dalam konteks permiliteran yang masuk ke ranah politik saat ini, purnawirawan jenderal bintang 4 dipegang oleh Gatot Nurmantio dan Muldoko. Kalau terpaksa harus disebut. Prabowo sendiri mantan bintang 3 alias Letjen, sedangkan AHY mayor. Di antara mantan bintang 4, jelaslah Andika yang paling berkilau. Karena keberkilauannya inilah juga cemerlang pada saat menjadi militer aktif, nama Andika mendadak seksi. Tidak hanya cukup didengar, tapi enak dilihat calon partner juga. Anies Baswedan salah satunya. Namun dalam konteks Pilpres, kapasitas, kapabilitas, dan prestasi saja tidak cukup. Siapapun yang akan maju harus membawa salah satu kunci penting lainnya, efek elektoral. Efek inilah yang dapat menambal kekurangan capres yang diusung parpol atau lewat kata yang lebih optimis mampu menjadi nilai tambah. Mengingat Andika bukan orang partai, tentu saja efek elektoral ini harus dipertimbangkan masak-masak oleh siapapun yang akan meminangnya sebagai cawapres. Itulah yang bikin galau para politikus Nasdem yang semula menyambut baik dan gegap kehadiran Andika. Tetapi mereka lekas menyadari bahwa setiap cawapres harus membawa efek elektoral sendiri. Popularitas saja tidak cukup, tetapi mesin partai harus berjalan dengan sempurna. Mereka belum menemukan efek elektoral ini pada diri Andika. Terlebih lagi bagi Nasdem, yang tidak boleh diabaikan adalah faktor AHY, yang tidak boleh tersinggung atau mutung atas main matanya Anies Andika atas kehendak kingmaker Surya Paloh. Kecuali AHY sadar betul dan menyetel egonya ke gelombang saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya tanpa research. Benar bahwa AHY Andika tidak sebanding dari sisi kemiliteran. Andika bintang 4 jenderal full, sedangkan AHY melati 1 mayor. Tetapi yang tidak bisa diabaikan begitu saja, AHY memiliki mesin politik berupa Partai Demokrat. Bahkan AHY kini menjabat ketua umum partai yang didirikan ayahnya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mesin partai inilah yang tidak dimiliki Andika selagi yang bersangkutan belum masuk ke partai politik dan langsung menduduki jabatan penting. Sekali lagi, popularitas saja tidak cukup. Joko Widodo alias Jokowi yang sangat populer pun tetaplah orang partai. Bahkan Megawati Soekarno Putri menyebutnya sebagai petugas partai. Maka menjaga hati AHY wajib hukumnya bagi Anies dan Surya Paloh. Sekali AHY tersinggung atau mutung, maka koalisi Nasdem PKS Demokrat akan bubar jalan atau layu sebelum berkembang.
Meski ada wacana mengawinkan Anies Andika, bahkan tatkala Anies lebih melirik Andika, Partai Demokrat tetap mengusahakan pasangan Anies AHY, sebagaimana dijelaskan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menilai koalisi perubahan yang akan dibentuk PD bersama Nasdem dan PKS akan mengusung figur yang merepresentasikan perubahan. Kamhar menyitir hasil Rapimnas Demokrat yang memberikan mandat kepada AHY untuk maju sebagai capres atau cawapres. Karena itu katanya, Demokrat akan terus mengupayakan pasangan Anies AHY. Sesuai hasil Rapimnas Partai Demokrat dan aspirasi segenap kader memberi mandat kepada Mas Ketum AHY untuk menjadi capres atau cawapres pada 2024 nanti. Jika menjadi cawapres, aspirasi terbesarnya adalah pasangan Anies AHY. Ini yang terus diikhtiarkan, kata Kamhar. Dari pernyataan Kamhar ini, siapapun bisa menyelami kedalaman hati dan harapan Demokrat bahwa posisi cawapres bagi Anies adalah harga mati. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pepi Nugraha yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul "Hati-hati main mata dengan Andika, jangan sampai AHY tersinggung". Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.